perjalanan jauh mungkin dalam bentuk musafir. Musafir itu dalam Islam itu yang lebih dari 90 kilo. Lebih 90 kilo. Ya, lebih 90 kilo. Atau dalam perjalanan ya lebih kurang 1 jam perjalanan atau lebih ya 2 jam perjalanan. Umpama coba ikuti dia. Ya, karena dalam perjalanan ini manusia banyak godaannya. Ya, banyak godaan. Kadang dalam perjalanan kita bisa tidak jujur, kita bisa melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika melihat ada wanita cantik bisa tergoda, kita di sana. Kemudian melihat ada kesempatan untuk melakukan korupsi, penipuan bisa tergoda di sana. Kenapa? Karena kita merasa jauh dari keluarga kita. Merasa jauh dari teman kita, jauh dari sahabat kita. Karena kita juga mungkin merasa nggak ada orang yang kenal kok kalau saya di Jakarta ini. Maka kita melakukan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Coba ikuti kata Rasulullah. Kalau dalam perjalanannya dia bisa jaga ibadahnya, kemudian dalam perjalanan dia bisa jaga dirinya dari perbuatan maksiat dan munkarat, ini orang baik kata Rasulullah. Tapi kalau sebaliknya, ini tandanya orangnya tidak baik. Ya, mungkin ketika berada dengan keluarganya kelihatannya orangnya taat ibadah, ya orangnya tidak kenal dengan lawan jenisnya, tetapi ketika dia jauh mungkin mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Nah, ini coba lihat kata Rasulullah. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, ya, cara yang ketiga untuk mengetahui seseorang itu baik. Ini untuk bakal pemimpin kita. Iya betul Ustaz. Ya, coba bekerja sama dalam hal-hal yang sifatnya finansial dengan dia. Apakah dalam bentuk bisnis, ya, apakah ya dalam bentuk transaksi yang sifatnya ekonomi, yang sifatnya keuangan. Nah ini, apakah dalam bentuk investasi juga boleh? Ya, umpamanya kita adakan kerjasama keuangan, kita investasi. Kamu investasi 500.000, saya 500.000, kumpulkan 1 juta. Kita janji nih, ya, ini hasilnya kita bagi 2, 50% setiap bulan. Nah ini baginya ini akan bisa bertahan nggak sampai masa-masa yang akan datang? Ya, kalau dia bisa membaginya sesuai dengan perjanjian, ini orang baik kata Rasulullah. Atau dalam bentuk lain, coba kata Rasulullah. Cobanya gimana? Dalam bentuk hutang piutang, ya, atau dalam bentuk peminjaman. Kalau dia meminjam sesuatu, dia janji 1 minggu ini akan saya kembalikan. Kalau dia pinjam pas 1 minggu dia kembalikan, ini orang baik. Ya, karena hubungannya dengan kejujuran. Dengan kejujuran ya Ustaz ya. Kemudian kalau dia punya utang, ya, ini utang, saya ngutang dulu 1 bulan. Ya, belum sampai 1 bulan tadi bayarnya, ini orang baik. Tapi udah sampai 1 tahun dia nggak tahu lagi utangnya, malah nggak mau tahu. Malah nggak mau tahu ya Ustaz. Ini tanda orang yang tidak baik. Ya. Masya Allah, subhanallah, luar biasa sekali Ustaz ya. Ini mungkin pemahaman bagi pemirsa juga di rumah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita bisa ya Ustaz ya. Kalau kita flashback ke belakang bagaimana Rasulullah secara rinci sudah menyebutkan bagaimana tips-tipsnya dan langkah-langkah untuk mengetahui sosok seseorang ataupun dalam berhablum minan nas ya Ustaz ya. Untuk mengetahui bagaimana memilih teman yang baik maupun pemimpin yang baik maupun sahabat-sahabat kita yang baik. Dan tentunya kita kembali lagi Ustaz setelah mendengarkan lantunan dakwah dalam nada yang akan dibawakan oleh rekan kita dari Azam Voice. Silahkan.
pai cikit pai parap cikit pai cikit pai cikit pai cikit pai parowap pap 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 Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pansip, masuk. Si Pak RT. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Tahu. Hei, Bung. Aduh, Bung, pukul aja. Kenapa pukul? Ada apa ini? Kok kalian ribut-ribut? Dia mulai, Pak. Tanpa semua jelas dia mukul saya, Pak. Enggak, Pak. Dari dulu mulai masa saya dilempar botol, Pak. Itu kan sengaja. Saya kan yang mau botol. Salah sendiri. Kenapa nggak mau lihat di belakang saya? Kenapa malah nyalain saya? Udah. Jelas kami yang salah. Udah. Jangan ribut-ribut. Aduh, kalian kan udah dewasa. Masa berkelahi seperti anak-anak kecil juga. Kamu juga jangan buang sampah sembarangan. Oh, itu. Bisa merugikan orang lain. Buang sampah pada tempatnya. Kamu juga jangan bikin ribut-ribut, apalagi main hakim sendiri, itu tidak boleh. Ya, Pak. Ingat peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dalam hal ini siapa yang rugi? Ya, kita yang rugi. Karena nanti bisa dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda 50 juta rupiah. Perda nomor 2 tahun 2008. Apa kalian mau? Enggak, Pak. Ya kalau tidak mau, damailah. Beri maaf. Itu yang penting, yang baik. Ya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Ya, saya juga minta maaf karena tidak tahu, Pak. Ya, baik pemirsa TVRI Stasiun Rio Gabriel, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah membahas begitu banyak hal-hal yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, baik itu dalam menghadapi fenomena-fenomena maupun menghadapi keseharian dan juga aktivitas kita sehari-hari. Dan kita sudah berada di penghujung acara nih Ustaz. Dan mungkin kita bisa memberikan kesimpulan maupun bagaimana kira-kira tips dari tema kita ini, kewajiban berlaku adil dan jujur dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari Ustaz. Ya, baiklah pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dalam pengajian kita atau pembahasan kita pada sore hari ini, kita sebagai seorang muslim memang harus berlaku dan wajib berlaku adil dan jujur, baik kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, bahkan juga kita harus berlaku adil dan jujur itu kepada Allah dan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala.
Karena bagaimanapun kejujuran ini adalah sifat Rasulullah. Rasulullah salah satu sifat yang pertama disandang oleh Rasulullah dalam hidupnya adalah sifat Al-Amin. Al-Amin adalah dipercaya. Sehingga Rasulullah mendapatkan sifat-sifat yang lain seperti sidik, jujur. Kemudian amanah. Sidik dalam arti jujur dalam pembicaraannya, tidak pernah berbohong. Kemudian juga amanah, tidak melakukan khianat, artinya jujur dalam segala sikapnya. Maka dari itu, setelah kita tadi bercerita tentang kisah-kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, bagaimana seseorang itu jujur ketika berada di rumah, jujur kita ketika kita berada dalam perjalanan, kemudian jujur juga kita ketika memiliki transaksi atau memiliki hubungan finansial dengan orang lain. Maka dari itu, mari kita mentoladani Rasulullah. Itu bersifat sidik, bersifat amanah, dan bersifat jujur dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW, kalau kita sudah mempraktekkan keadilan ini, mempraktekkan kejujuran, maka akan muncul di sana kemakmuran. Dan kesimpulan sebaliknya, kemakmuran akan mustahil kita dapatkan kalau seandainya kejujuran tidak ada di mana-mana dan keadilan belum kita temukan di negara ini. Maka dari itu, mari kita mulai dari diri kita, bahwa kita ini berlaku adil dan berlaku jujur dalam kehidupan ini. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Baiklah pemirsa, kita akhiri berjumpa kita dalam video kolbu kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya Chandra Alhamdulillah mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dengarkan lantunan dari rekan-rekan Azam Voice. B B B B B B C C C C C C C D D D D D. Allah itu luar biasa, bayangkan isi dunia. Coba saja kau pikirkan, dapatkah kau menandinginya? Emang dasar manusia, pada suka mengkupurinya. Gila harta, gila dunia, awas nanti kena azabnya. Wow, 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 wow. Aduh, duh, duh, aku percaya Allah itu Maha Pencipta. Ku tanya apa yang salah, jelas Allah luar biasa. Allah itu maha indah, Allah itu maha kuasa, Allah itu Tuhan yang selalu sayang pada hambanya. Ketika kau mulai bisa terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari tanpa mengkupurinya, Allah itu luar biasa, bayangkan isi dunia. Coba saja kau pikirkan, dapatkah kau menandinginya? Emang dasar manusia, pada suka mengkupurinya. Gila harta, gila dunia, awas nanti kena azabnya. Allah itu luar biasa, bayangkan isi dunia. Coba saja kau pikirkan, dapatkah kau menandinginya? Emang dasar manusia, pada suka mengkupurinya. Gila harta, gila dunia, awas nanti kena azabnya. Pak tung 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 tung, B B B B B B C C C C C C C D D D D D. Allah itu luar biasa, bayangkan isi dunia. Coba saja kau pikirkan, dapatkah kau menandinginya? Emang dasar manusia, pada suka